Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur, ya Tuhan, untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 9 dan Roma 8 ayat 28. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Renungan kita, apapun yang terjadi, semua baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita mengerti. Misalnya, ketika banyak pasangan suami istri menanti begitu lama akan kehadiran seorang buah hati, di belahan dunia yang lain justru banyak anak-anak yang dibuang, bahkan nyawa mereka direnggut secara paksa dengan cara aborsi. Dikarenakan semua itu, mereka lahir dari hasil hubungan perzinahan. Contoh yang lain, seorang bayi harus menutup usia yang bahkan 1 hari saja belum terlewati olehnya. Tentu hal-hal yang seperti ini kerap kali membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus begini dan mengapa harus begitu? Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mungkinkah Ia memberikan air mata, penyakit, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya kepada orang-orang percaya? Pertanyaan dari banyak orang Kristen yang seringkali timbul ke permukaan. Mungkin juga kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini pernah mempertanyakan itu. Agar mendapat jawabannya, saudara-saudaraku, pertama-tama kita harus sepakat meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun atau bahkan sekecil apapun yang luput dari kendali dan pengawasan Tuhan. Hidup yang kita jalani dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami bukanlah suatu kebetulan. Pemazmur berkata dengan gamblang mengenai ini. Itu dapat kita baca pada Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Adalah benar Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukannya kecelakaan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Namun jika hari ini atau hari-hari sebelumnya kita menjalani kehidupan dengan mencucurkan air mata, kesusahan dan kesengsaraan, itu semua boleh terjadi
karena Tuhan mengizinkannya terjadi. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa dalam setiap situasi itu semua, seperti apa kata nats renungan kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sama seperti yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub. Ayub seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, dan ia pun seorang yang menjauhi kejahatan. Tetapi diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit dan kesengsaraan yang begitu panjang. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengganti semua kesengsaraan yang begitu panjang itu, mengganti semua kesusahan dan penderitaan Ayub dengan sukacita dan berkat yang melimpah tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya itu juga dirasakan oleh Yusuf. Yusuf diperhadapkan dengan maut, dirinya yang diserahkan dari tangan ke tangan, layaknya barang dagangan, mendapat fitnah, bahkan harus masuk ke dalam jeruji besi tanpa didapati kesalahan apapun pada dirinya. Pada akhirnya ia dijadikan Tuhan sebagai salah satu penguasa di negeri Mesir. Dari kisah Yusuf ini juga kita kembali bagaimana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walau kita merancang-rancangkan yang buruk, walau manusia merancangkan yang jahat, tapi Allah dapat mengubahnya untuk merancangkan yang baik bagi kita semua. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ayub dan Yusuf, itu juga yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupan orang percaya, di kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sekejap pun tak pernah mengedipkan matanya untuk melupakan kita. Jadi janganlah takut, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan banyak penderitaan, kesusahan. Mungkin ada saja orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang berbuat curang kepada kita. Ingatlah selalu kepada Tuhan, pencipta kita. Dia akan selalu merancangkan apa yang baik kepada kita, bahkan boleh mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, sepanjang tetap kita menyerahkan kehidupan kita, persoalan kita, bahkan segala penderitaan yang kita alami hanya kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudaraku, jangan takut, apalagi menjadi tawar hati. Yang terpenting ketika kita sedang ada dalam banyak pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, kesusahan apapun itu, jangan lagi bertanya, mengapa terjadi begini dan begitu? Sebab telah jelas bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya, yang mengandalkan hidup kita kepadanya, karena Dia selalu menyertai kita. Saudara-saudaraku, semuanya baik seperti apa kata renungan kita. Apapun yang terjadi, semua baik jika kita hidup di dalam Tuhan, meskipun segala sesuatu tampaknya salah di mata manusia. Oleh karena itu, terus andalkan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan yang baik, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kami ingin selalu berkata, semua baik. Apa yang Engkau lakukan, semua baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati.